mengenai banyak tanggapan dari warga atau pendengar ya mengeluhkan banyak kotoran burung dan juga sangat mengganggu di alun-alun Kota Blitar. Menanggapi hal tersebut, saat ini untuk rencana dan juga upaya pemerintah Kota Blitar sudah tersambung dengan Haji Syaikul Muhibin, Wali Kota Blitar. Halo Mas Ibin, selamat siang. Halo, selamat siang Mas. Iya, ini sebenarnya bagi saya satu hal yang berbeda ya, karena alun-alun ada banyak burung di situ. Tapi ternyata bagi masyarakat yang lain agak sedikit mengganggu karena kotorannya banyak ditemukan di sana Mas Ibin. Gimana solusinya kira-kira? Iya, betul. Ya, jadi begini, konsep alun-alun Kota Blitar itu adalah alun-alun tradisional ya. Polanya, jadi space-nya terbuka ya, pohon-pohonnya beringin sangat banyak dan itu memang pohon-pohon dari dulu juga seperti itu. Jadi kita mempertahankan konsep tradisionalisme alun-alun dengan pola open space. Akan tetapi memang burung-burung ya di sisi lain memang menambah keindahan ya, itu bukti bahwa udara kita masih bagus, suasananya masih asri, itu ada burung. Tapi dalam kondisi sangat banyak itu juga sangat mengganggu ya, terutama kotorannya. Jadi kalau burungnya sedikit is okay lah, tidak ada masalah ya tentang alun-alun kita. Yang jadi problem adalah ketika burungnya lumayan banyak, itu memang kemudian kotorannya sangat banyak sekali, jadi sangat mengganggu ya, sehingga masyarakat enggan beraktivitas di alun-alun. Memang ini ada pro dan kontra ya. Pronya di sisi lain memang alun-alun tidak bisa digunakan aktivitas masyarakat karena burungnya terlalu banyak, kotorannya banyak. Tapi di sisi lain juga ada para pecinta burung ya yang pengen melihat keasrian burung. Tapi memang yang melihat keasrian burung ini tidak pernah nongkrong di alun-alun gitu loh. Jadi memang burung-burung tidak pernah ditongkrongi sehingga ya mohon maaf tidak tahu bahwa di bawah itu kotorannya luar biasa banyak. Makanya kemudian kami berinisiatif untuk memindah burung itu ya, tidak mengusir tapi memindah ya dari sekitar alun-alun ke beberapa tempat yang memang masih memungkinkan ya untuk burung. Jadi di sekitar Kota Blitar ini banyak sekali pohon-pohon besar, termasuk kita punya hutan kota juga di Cokopangon, sangat besar sekali, jadi sangat oke lah ya untuk burung-burung yang ada di alun-alun untuk lekok seperti itu, caranya seperti itu gitu. Mas Ibin, tapi burung-burung ini yang ada di alun-alun memang dipiara, artinya memang sengaja dikasih ruang dan tempat di situ, apa memang secara tidak sengaja mereka berkumpul sendiri di situ? Ya, itu alamiah ya, alamiah berkumpul di situ, memang sudah agak lama, tapi memang tidak dari dulu ya. Dulu alun-alun itu bahwa pohonnya itu digunakan untuk aktivitas potong rambut, untuk para pedagang dan sebagainya. Sekarang ketika burungnya lumayan banyak, maka aktivitas perdagangannya juga kurang ya. Toko-toko tenan-tenan yang ada di bawah juga sangat resah ya, karena kan orang nggak mau beli juga, nggak mau makan, takut kotoran burung. Bahkan kalau parkir itu di bawah pohon itu sudah mesti teleknya buahnya, jadi mobil mesti harus dicuci setelah parkir karena lumayan banyak sekali. Untuk yang di area selatan ya, di area selatan alun-alun sih sudah oke ya, sudah lumayan bersih ya, sudah nggak begitu ada burungnya selatan ya. Tapi ini tinggal yang utara ya, yang utara di dekat rumahnya Pak Bupati atau dekat pendopo itu yang masih lumayan banyak. Jadi kita konsentrasikan untuk memindah yang di utara. Kalau yang di selatan alhamdulillah sudah oke ya, sudah bersih, jadi sudah bisa digunakan aktivitas masyarakat. Hari ini tadi ada CFD dalam rangka HUT Kota Blitar yang 120. Ramai sekali ini diikuti oleh 15.000 Mas. 15.000 ya, 15.000 yang hadir tadi, kuponnya itu sampai habis. 15.000 apa nih? 15.000 tenan atau 15.000 pengunjung saking banyaknya. Kalau tenannya di CFD sekitar kurang lebih 500-an ya. 500 sampai 700 tenan itu lumayan biasa banyak. Jadi setiap minggu pagi aktivitas di sekitar alun-alun luar biasa padat ya, luar biasa padat, luar biasa banyak karena menjadi konsentrasi kegiatan masyarakat ya. Hari ini Kota Blitar memang menginisiasi ya untuk menjadi kota masa depan dengan meramaikan
seluruh tempat ya di Kota Blitar, termasuk buat event-event yang banyak untuk mendatangkan masyarakat supaya datang ke Kota Blitar seperti itu. Mas Ibin, tapi burung-burung yang ada di seputaran alun-alun ini memang setiap tahunnya semakin banyak ya populasinya? Iya, jadi dia bertambah. Tapi untuk yang selatan ini alhamdulillah sudah kondusif ya, sudah tidak banyak ya, sudah bisa digunakan untuk beraktivitas masyarakat. Ini tinggal yang di utara, Mas. Ya, di utara. Jadi kami berharap yang utara juga nanti bisa diminimalisir ya. Burung ada, enggak ada masalah, yang penting enggak terlalu banyak, Mas. Ya, artinya, terlalu banyak itu yang akhirnya mengganggu seperti artinya itu. Kondusif itu apakah sebagian besar populasi memang sudah dipindahkan seperti yang dibilang sama Mas Ibin tadi, atau seperti apa, Mas? Ya, kalau yang utara ya alhamdulillah sudah berpindah ya, Yang tinggal yang selatan sudah ya, tinggal yang utara ya. Yang utara memang kita ya beraktif untuk memindahkan ya dengan cara yang tidak menyakiti tentunya ya, tradisional, bunyi-bunyian. Terus kemudian ya yang lain-lain lah, yang penting tidak menyakiti burung tersebut dan dia dengan sukarela lah mau berpindah. Jadi kami sifatnya adalah memindah itu dengan sukarela, karena bagaimanapun burung juga patut ya kita lestarikan, namun demikian supaya tidak mengganggu ya aktivitas masyarakat dan bagaimanapun juga alun-alun dipergunakan untuk aktivitas publik ya, aktivitas publik dan masyarakat. Jadi kalau masyarakat terganggu ya fungsi dari alun-alun itu sendiri maka akan berkurang. Jadi kami minta ya semua pihak untuk memahami bahwa itu dalam rangka untuk masyarakat agar bisa beraktivitas dengan nyaman ya di sekitar alun-alun, terutama di pohon beringin ya, bawah pohon beringin yang lalu tempat itu. Sebenarnya kan satu tempat atau lokasi yang bisa dibilang untuk sarana wisata yang tidak berbayar di alun-alun ya Mas Ibin ya. Apalagi anak-anak pasti senang ya kan? Ya, karena teduh, nyaman, bisa berolahraga, bisa beraktivitas, bisa makan seperti itu. Makanya kalau kemudian ada hewan yang mengganggu, ada burung, itu ya kasihan juga. Jadi nilai estetik dari alun-alun, nilai orang mau datang ke alun-alun ya akan berkurang ya karena aktivitas seperti itu. Jadi memang ya itulah yang harus kita selesaikan ya agar bisa menjadi peminat ya, menjadi daya tarik ya masyarakat untuk mau datang ke alun-alun, ya alun-alunnya harus bersih seperti itu. Karena mungkin hanya dikurangi populasinya saja, karena anak-anak pun juga saya yakin pasti senang lihat ada burung-burung di situ gitu kan, yang jarang dapat ya. Betul. Kalau dalam populasi yang yang masih sedikit ya tidak masalah sih sebenarnya. Tapi kalau banyak memang itu yang mengganggu ya seperti itu. Justru menjadi daya tarik sendiri sebenarnya, anak-anak pasti akan seneng gitu kan sambil bawa makanan burung dilempar-lempar gitu kan biasanya ya. Dan memang itu kalau burung blekok memang nggak bisa. Kalau burung dara mungkin masih bisa ya. Kalau burung dara dibudidayakan is okay lah ya. Tapi dalam tidak terlalu banyak. Ini burung blekok. Jadi dia kalau siang itu nggak kelihatan, tapi kalau malam itu pulang. Jadi makanya sebenarnya dinikmati itu susah gitu loh. Kalau siang itu nggak terlalu banyak, panas, mereka kan beredar. Nah nanti kalau pulang, kemudian kotorannya itu pas pulang itu, pas malam itu, gitu. Makanya itu yang harus kita antisipasi seperti itu. Mas Ibin, burung blekok itu, burung belibis itu bukan sih? Beda? Iya, blekok burung belibis itu seperti itu. Itu sebenarnya burung yang ada di sawah ya, dia cari makannya di sawah. Cuma dia tinggalnya di alun-alun gitu loh. Jadi cari burungnya makanya di sawah, dibawa ke alun-alun, kemudian nanti dia kotorannya di alun-alun, itu yang bikin pusing gitu loh. Kalau dia ke situ cuma main tapi tempat tinggalnya di mana itu tidak ada masalah. Itu tempat tinggalnya di alun-alun. Makanya kotorannya ke alun-alun seperti itu. Yang rasanya aman mungkin di alun-alun ya. Iya, betul seperti itu. Baik, ini hanya menyampaikan keluhan masyarakat saja Mas Ibin, mudah-mudahan bisa menjadi koreksi dan evaluasi supaya alun-alun Blitar kita selalu menindaklanjuti ya apapun yang diinginkan masyarakat. Pemerintah proaktif sekali dengan kanal Sapa Mas Wali ya, di Sapa Mas Wali itu ada nomor. Jadi kalau mau WA tengah malam di hari mesti kami akan segera menindaklanjuti seperti itu. Baik, kita tunggu nanti Mas Ibin supaya alun-alun Blitar menjadi tempat favorit wisata yang gratis bagi anak-anak sampai usia dewasa dan orang tua khususnya. Terima kasih. Terima kasih waktunya sudah bergabung Mas Ibin pagi hari ini di Radio Andika. Selamat pagi. Selamat pagi.
Baru saja kita terhubung dengan Haji Syaukhul Mokhibin SI atau Mas Ibin ya, Wali Kota Blitar, menanggapi rencana atau upaya pemerintah Kota Blitar merespon banyaknya burung belibis atau burung blekok kalau bahasa Jawanya yang membuat suasana tidak sedap karena baunya dan juga kotorannya yang ada di seputaran alun-alun. Segera ditindaklanjuti, kata Mas Ibin tadi. Radio Andika, informasi dan solusi.